Indonesia itu negara kedua di Asia yang paling banyak selingkuh. Dan yang bikin aku kaget, kebanyakan itu dilakuin sama cewek. Kalau aku sih enggak, tapi nggak tahu kalau yang nonton. Nah, sekitar 40% orang Indonesia pernah selingkuh dalam hubungan mereka. Terus 60% orang Indonesia tertarik banget sama cerita, film, atau drama soal perselingkuhan. Misalnya kemarin aku abis ke bioskop kan, so aku lihat, kok ada judul bioskop, Oh, ada judul film yang sangat menarik gitu. Ipar Adalah Maut. Ibu pesen cuma satu sama kamu. Ojo aneh-aneh di rumah Mbak. Mas Aris, Mas tuh sebenarnya nganggap Rani apa sih? Apapun itu, kamu udah ngasih warna lain dalam hidup aku. Kakak ipar yang baik. Akhirnya aku iseng, aku searching, terus pas aku lihat, booming banget dong guys. So mereka dapet 2,6 juta penonton cuman dalam 12 hari tayang. Gila banget gak sih? Tapi balik lagi, kalau misalnya ngomongin soal topik ini, aku tahu emang rada berat dan juga gimana ya, susah sih kalau misalnya kita mau ngomongin selingkuh. Karena selingkuh itu ngasih kesenangan dan kepuasan sementara yang seringkali rasanya kayak lebih ngegoda daripada komitmen jangka panjang. Dan banyak orang itu cari sensasi baru atau pelarian dari rutinitas hubungan mereka. Nah, aku juga sebenarnya ada beberapa studi. Salah satunya itu yang bilang kalau sebenarnya tuh ada hormon dopamin yang keluar kalau kita deket sama orang baru. Hormon dopamin ini apa sih? Jadi hormon ini itu bikin kita ngerasa euforia dan happy tapi sementara. Nah, kayak kita coba hal baru atau kita coba ambil resiko. Hal ini, dopamin atau perasaan happy ini bakal bikin banyak orang tergoda buat selingkuh. Jadi ya, emang otak kita tuh didesain buat lebih nyari hal-hal yang fun, kesenangan, buat hindarin dari rasa sakit. Sedih banget gak sih? Dan biasanya di hubungan yang udah lama, rutinitas kayak misalnya kalian tiap 1 minggu pergi sama pacar kalian. Nah, itu terkadang bisa bikin kita bosen karena kita udah tahu, dia juga bakal selalu ada nih di sini. Akhirnya kita pengen ngerasain sesuatu yang kayak fresh gitu ataupun yang menarik. Akhirnya beberapa orang kegoda nih buat selingkuh. Karena mereka rasanya tuh kayak apa ya? Kayak pengen cari kepuasan instan yang nggak mereka dapet dari hubungan saat ini. Ini nggak cuma cewek aja, cowok-cowok juga banyak yang kayak gitu. Jadi don't get it twisted ya. Tapi aku tahu, pasti beberapa dari kalian tuh muncul pertanyaan kayak, cuman kenapa sih, apa sih faktor-faktor di belakang orang selingkuh gitu. Nah, banyak orang ngerasa kalau resiko ketahuan selingkuh itu lebih rendah dibandingin sama manfaat yang bakal mereka dapat. Jadi contohnya nih, di kota-kota besar misalnya kayak aku tinggal Jakarta, tentu identitas atau anonimitas kita itu lebih tinggi. Jadi kesempatan buat selingkuh, buat nggak ketahuan itu kayak lebih besar gitu. Ini aku kasih contoh ya. Contohnya kalau kalian tahu nih kasus yang viral, jadi ada seorang perempuan, influencer perempuan itu mantan pramugari ngepost di story Instagram soal pilot Citylink, which is suaminya influencer yang ngepost ini. Suaminya ini ketahuan selingkuh 6 kali. Gila 6 kali. Terus tapi karena gimana ya kan kalau misalnya kamu di kota besar apalagi ibu kota gitu. Kesibukan dan juga anonimitas dalam identitas kamu mungkin bakal mempermudah aksi buat kamu selingkuh ini. Jadi ada penjelasan juga kalau misalnya dalam lingkungan urban, interaksi sosial itu seringkali lebih anonim dan individu itu punya lebih banyak kesempatan buat kenalan sama orang baru. Nah, hal-hal kayak gini nih yang ningkatin peluang buat gimana ya, buat selingkuh tanpa ketahuan gitu. Apalagi sekarang kan juga banyak nih alat komunikasi digital yang mempermudah orang buat menjalin hubungan rahasia. Contohnya kayak Bumble. Jadi jangan heran kalau banyak kasus selingkuh di kota besar. Soalnya ya aksesnya banyak dan juga ya akhirnya banyak orang yang pengen coba-coba aja. Terus juga di banyak kasus ya aku gak bisa bilang kalau misalnya selingkuh itu juga coba-coba aja sih. Karena ada juga faktor-faktor di hubungannya yang emang akhirnya leads ke selingkuh itu. Contohnya kayak komunikasi yang buruk. Terus abis itu adanya kurang pemahaman dalam hubungan. Akhirnya partner ataupun pasangan kamu misalnya dalam hubungan itu ngerasa nggak puasnya di hubungan ini tapi agak susah keluarnya. Akhirnya ya udah mereka coba cari kesempatan memperluas peluang mereka gitu loh di mencari dengan beberapa pasangan-pasangan lain. Nah kalau menurut pakar hubungan, komunikasi yang buruk itu salah satu penyebab utama perselingkuhan. Jadi
Coba guys, kalian introspeksi diri. Gimana sih kalian udah beneran dengerin perasaan ataupun beneran dengerin cerita dari pasangan kalian atau enggak gitu. Dan mungkin aja mereka ngerasa, kebutuhan emosional gue tuh nggak terpenuhin deh sama partner gue, maupun kebutuhan fisik gitu. Akhirnya mereka ngerasa, aduh gue stres, gue frustasi gitu, gak bisa jadi diri sendiri di hubungan. Akhirnya mereka coba cari pemenuhan di hubungan-hubungan lain, fulfillment. Dan masalah komunikasi ini seringkali itu berakar di ketidakmampuan untuk ngekspresiin kebutuhan dan juga keinginan secara terbuka dan jujur. Jadi buat kalian yang pacaran ataupun udah nikah, komunikasi itu penting banget biar gak ada celah buat selingkuh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya mungkin bisa aja kayak beberapa orang ya ataupun beberapa teman-teman aku di dalam hubungan yang aku dengar ceritanya itu mereka ngerasa kayak udahlah aku pendem sendiri aja unek-unek hubungan gitu. Tapi itu malahan bikin pasangan kalian jadi mau selingkuh guys. Jadi mendingan diomongin aja karena kalian sudah dewasa. Maupun yang belum dewasa menonton video ini mungkin ya tapi kalau belum dewasa jangan pacaran dulu. Gak boleh. Fokus belajar. Oke. Terus abis itu ada faktor-faktor lain yang juga mainin peran besar. Contohnya kayak gimana? Ya norma-norma sosial lah. Norma-norma sosial ini bisa mengaruhin gimana orang melihat dan juga nanggepin perselingkuhan. Di beberapa masyarakat, selingkuh mungkin dianggap lebih bisa diterima dibandingkan di masyarakat lain. Wow. Sedangkan norma dan nilai-nilai sosial yang diajarin sejak kita kecil itu juga mengaruhin pandangan kita soal perselingkuhan gitu. Mungkin di masyarakat yang lebih permisif, perselingkuhan mungkin nggak dianggap sebagai pelanggaran besar. Sedangkan di masyarakat yang konservatif, menganut norma konservatif atau nilai konservatif, perselingkuhan bisa dianggap sebagai dosa besar gitu. Ya kalian kan udah lihat kalau misalnya seseorang selingkuh terus diupload ke TikTok ataupun dibikin Instagram story itu langsung haters netizen langsung mencaci maki, bahkan langsung mencari dia kerja di mana, langsung membuka link ini, akhirnya dia dipecat. Jadi ya segitu besar tekanan sosial kalau kalian selingkuh. Selain itu, tekanan sosial buat mempertahankan citra tertentu juga bisa mempengaruhi keputusan seseorang buat berselingkuh. Jadi jangan kaget kalau budaya dan lingkungan juga punya pengaruh besar terhadap tindakan ini. Jadi sebenarnya guys, selingkuh itu kompleks banget. Dan emang mungkin aku gak bisa ngasih tahu jawaban tunggal yang bisa ngejelasin semuanya. Cuman yang penting, komunikasi, kepercayaan, dan juga usaha bersama buat ngejaga hubungan kalian agar tetap sehat. Makasih banyak udah nonton, dan stay tune for more. See you!